Amerika kena dampak corona. Katanya Amerika yang memulai corona. Kok kena juga? Begini saya menjelaskannya. Tapi mohon maaf ya, jangan dilihat saya ini pendukung teori konspirasi ya. Karena sejak tahun 2017 saya konstan dengan penjelasan bahwa ada yang salah kali ini di dalam mengelola negara, terutama masalah geoekonomi dan geopolitik. Salah itu bukan karena ilmunya pengelola negara, tapi salahnya adalah salah melihat geopolitik dunia, sehingga salah langkahnya dalam kelolaan bernegara. Dan berimbas ekonominya hanya tumbuh 5%. Bahkan tahun ini mungkin 3,7%-an. Dari mimpinya 7%. Dan apakah 7% itu bisa dicapai? Bisa, tapi bukan dengan cara sekarang. Kalau cara sekarang arahnya ke 3%. Kembali ke perang dagang oleh hegemoni versus great power, di mana pasti sebentar lagi eskalasinya naik menjadi perang militer. Dan kita tahu perang atau warfare ada 7 macam. 7 macam tadi, 1 kombatan pakai bedil, yang 6 non-kombatan. Economic warfare dan biological warfare adalah 2 dari 6 warfare yang menurut saya tidak perlu dijelaskan yang 4 lagi karena orang gak ada yang peduli juga, apalagi pejabatnya. Jadi informasi kali ini ya buat mereka yang peduli saja, yang berakal sehat, yang tidak menilai baik, buruk, benar, salah, yang seru-seru saja. Amerika ingin tetap jadi hegemoni, itu pertama yang harus kita lihat. Amerika kena juga dampaknya dari bagian casualties atau korban perang. Dari mana referensi saya semua ini didapat? Saya baru saja menyelesaikan membaca sebuah buku yang berjudul Economist at War, karya Alan Bollard, terbitan Februari 2020. Buku baru ini membuat saya tahu apa isi kepala penguasa hegemoni. Saya ini jadi gak enak karena saya setiap bulan baca minimum 1 buku. 10 tahun ini mungkin ada 200-an buku geoekonomi dan geostrategi yang saya baca. Kalau membuat video seakan-akan sok tahu, padahal saya hanya memindahkan ilmu sedikit ini ke sahabat semua tanpa niat apapun. Kasian kalau bernegara tanpa ilmu, hanya ilmu insting. Instingnya nggak makan pengetahuan lagi. Lalu di sekelilingnya bukan think tank kaum cendekia, hanya kaum oportunis ekonomi dan politikus. Kita jadi malu kalau dibandingkan dengan para think tank negara lain. Kembali ke topik setelah nyinyir. Maaf loh ya, nyinyir itu hanya untuk memancing emosi agar informasi dibaca atau didengar sampai selesai. Dalam buku tersebut kita bisa melihat bahwa bunga bank akan jadi 0. Saya ngakak bacanya karena MMT memang dipakai oleh Trump kali ini untuk printing money, menerbitkan dolar new value. Dan untuk menerbitkan dolar new value, Amerika perlu perang. Uang dolar lama dicetak sudah ribuan kali dari sektor real nilainya, alias kertas lebih banyak dari underlying bisnisnya. Sama seperti tahun 2008, kertas dicetak lebih dari 100 kali jumlahnya dari nilai properti yang dibangun. Karena itu harus di-reset value-nya, di-bail out semua keuangan dengan printing money baru. Kertas lama, paper lama jadi nggak berlaku. Kemudian keuangan jadi normal kembali. Sekarang printing money baru untuk menjadi hegemoni perlu perang seperti tahun 1929. Ekonomi dan saham tinggal 20%, turun 80% di tahun 30-an, resesi, maka peranglah dipakai sebagai solusinya. Sekalian reset value. Di tahun 1939 dan 1940, John Maynard Keynes melakukan seperti dalam buku klasik yang dia tulis, How to Pay for the War, menghitung biaya perang lalu mencetak uang dari thin air. Ini sudah dikode Amerika kali ini. By all means, Amerika pengen jadi penguasa dunia, maka menghancurkan lawannya adalah dengan warfare. Karena itu pejabat sekarang orang baik semua, sederhana, cita-cita mulia, tidak pernah berpikir apa itu economic at war, tidak sadar bahwa beda kelola negara dalam kondisi perang. Ini bukan kondisi ordinary atau bukan kondisi biasa, tetapi kondisinya sudah extraordinary. Perlu otak sontoloyo, perlu no box, bukan out of the box, perlu no box, dan harus berani. Jadi mulai paham kan sekarang mengapa saham dunia anjlok, dan mereka punya solusinya. Printing money pakai MMT. Masih nggak percaya?